Puji Tuhan, shalom. Sama-sama kita mempersiapkan diri kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan bersatu bersama. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Daripada kebaikan yang sudah pernah dalam kehidupan kita sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Buat kehadiran kami saat ini. Kami ada yang semua
Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau melayakkan setiap kami yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Karena setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa setan roh jahat yang datang bukan daripada Engkau, yang berusaha mengganggu suasana ibadah kami. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya otoritas kuasa yang daripada Allah saja yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan salam kanan kiri depan belakang. Kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kita memuji nama Yesus.
menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menguatkan setiap hati kita, memberikan solusi buat segala macam bentuk permasalahan kita, malah menjadi obat buat segala macam bentuk penyakit kita. Kita mempersiapkan diri kita, saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh masuk ke dalam hati kita masing-masing pribadi lepas pribadi ini, tanah kita di hati kita yang paling suci, sehingga firman itu bisa bertumbuh dan membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan.
Oleh sebab itu pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan, karena kami tahu Tuhanlah yang menolong, membela, bahkan memberikan kami kemenangan. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya sebentar kami menerima setiap kebenaran firman Allah. Kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami ada satu kemenangan, ada satu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan, lewat firman Tuhan, Tuhanlah yang membela hidup kami. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa roh-roh di udara yang hendak mengganggu setiap jalannya ibadah kami, mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa ya, kita percaya pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-15. Dan khotbah berseri saya mengenai kata jangan takut apa yang Tuhan katakan kepada umat-umatnya. Baik, puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ya pada hitungan yang ketiga. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-15. Baik, 1, 2, 3. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dengan dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, perikop selanjutnya artinya di pasal yang kedua adalah Elia itu naik ke surga. Jadi di dalam Alkitab itu ada manusia biasa, tapi Tuhan percayakan dia tidak mati. Ya, tetapi dia terangkat ke surga dalam kuda-kuda api. Ya, Tuhan angkat dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 15 dikatakan, berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Ada satu firman, ada satu perkataan yang Tuhan katakan ya, lewat malaikat Tuhan katakan kepada Elia bahwa jangan takut, engkau harus turun bersama-sama dengan dia. Nah, latar belakang dari ayat yang ke-15 ini adalah ada regenerasi. Raja Israel kita tahu pertamanya siapa? Saul, yang kedua Daud, lalu terpecah setelah Salomo itu terpecah. Nah, Raja Israelnya ada dua. Yang pertama Raja Israel, yang kedua adalah Raja Yehuda. Ini terpecah. Nanti itu biasanya di pelajaran ya, kalau kita belajar tentang Alkitab, tentang sekolah, tentang firman Tuhan itu ada pembagiannya. Tetapi salah satu Raja Israel yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu, kita melihat ada raja yang sangat bebal, raja yang betul-betul bahkan Tuhan katakan sudah melihat banyak mukjizat, dia tidak percaya, bahkan dalam hidupnya dia melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Maka kita kenal istrinya bernama Isabel. Nah, ini punya anak, nama anaknya adalah Ahazia. Di pasal yang pertama Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Ini anak daripada Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ini anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih tahu,
dikasihi oleh Tuhan, kenapa Nabi Elia memberitahukan kematian Raja Ahasia ini? Raja ini baru menggantikan orang tuanya. Nah, rupanya Raja Ahasia ini pun kelakuannya tidak jauh berbeda dari orang tua. Sehingga seringkali dikatakan buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Buah ini jatuh tapi tidak jauh dari pohonnya, betul. Kenapa? Karena Raja Ahasia ini kelakuannya lebih jahat dari bapaknya. Lebih jahat. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat yang kedua, coba kita lihat dulu ayat yang kedua. Dikatakan demikian dari 2 Raja-Raja pasal pertama ayat yang kedua. Pada suatu hari jatuhlah Ahasia dari kisi-kisi kamar atas yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Saya melihat kadang-kadang ada 3 ciri lain penyakit yang kadang-kadang terjadi. Penyakit itu bisa terjadi oleh karena kita lalai menjaga hidup kita. Tapi ada juga penyakit itu terjadi dengan seizinnya Tuhan. Tuhan izinkan. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang penyakit itu terjadi yang merupakan satu teguran Tuhan. Jadi kadang-kadang pun penyakit itu dapat terjadi, tadi saya katakan ada 3, oleh karena kelalaian kita, oleh karena mungkin itu teguran Tuhan, ya kan? Yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kadang-kadang lewat penyakit di mana nanti kita akan kembali menjumpai Tuhan. Karena waktu saya menjadi agen asuransi, 90% lewat survei ya, 90% orang kembali ke rumah Bapa di sorga lewat sakit. Dan memang Nabi Elisa itu meninggalnya karena sakit. Itu tercatat, tertulis di dalam Alkitab. Karena sakit, sehingga dia harus pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Raja Ahasia ini adalah raja yang gak takut sama Tuhan. Waktu dia jatuh dari kisi-kisi, dia jatuh dari atas, dan dia terbaring lemah. Yang dia lakukan adalah, Alkitab katakan, dia suruh utusan pergi kemana? Kepada Baal-zebub. Waktu saya melihat Baal-zebub ini, Bapak Ibu Saudara, wah, sungguh ngeri. Kenapa? Karena ini bukan lagi dewa-dewa, tapi dia pergi mencari satu, bukan dewa ya, tapi dia mencari setan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca di rumah, boleh searching itu di Google ya, Baal-zebub itu bukan lagi dewa patung-patung yang disembah, tetapi dia itu mencari setan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ayat yang ketiga coba dilihat dulu. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Satu teguran Tuhan kepada Raja Ahasia dalam ayat yang ketiga. Emang ini gak ada lagi apa para nabi? Emang ini tidak ada lagi Tuhan sehingga engkau mencari Baal-zebub? Bukan mencari patung, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam ayat yang ketiga itu dikatakan pun dengan pasti, dengan jelas, Baal-zebub itu adalah dia mencari setan. Ini menjadi pelajaran
dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, seringkali saya melihat Raja Ahazia ini pun seringkali terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kadang-kadang mungkin dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kalau umur itu masih 15 ya, 16, lagi semangat-semangatnya ya kan. 20 semangat, 25 lebih semangat, 30 semangat. Tapi mulai usia-usia 40 ke atas udah mulai itu penyakit ya kan. Keluar satu persatu. Yang encok, yang pegel, sakit pinggang, yang kepala pusing. Ditambah lagi 50 dan biasanya obrolan anak-anak umur 15 itu beda ya. Bagaimana sekolah, bagaimana teman, cewek mana yang cantik, cowok mana yang cantik lagi masa puber. Umur 20 bagaimana kuliah ya kan. Umur 30 mau bagaimana ini menikah. 35 berbicara usaha. 40 anak berapa. Usia 50 mulai kok kamu bisa tetap seger, tetap sehat ya kan. Cari resepnya. Ini terjadi. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah pada waktu kehidupan kita seringkali sama kepada Raja Ahazia. Kenapa? Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tantangan hidup, mungkin dengan segala kelemahan-kelemahan yang tubuh ini yang terjadi dalam hidup kita, kita ini tidak mengandalkan Tuhan. Kita ini mungkin seringkali gak percaya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, malaikat bilang kepada Nabi Elia, pergi sana, katakan kepada utusan itu, emang ini gak ada Tuhan? Emang ini gak ada lagi Nabi yang dipercaya oleh Tuhan? Kok bisa-bisanya pergi mencari para Baal, Allahnya orang lain? Bahkan dikatakan Baal Zebub pergi mencari setan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Alkitab nanti katakan kamu itu akan mati, kamu gak akan hidup lagi, kamu gak akan sembuh. Seringkali yang terjadi kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tidak melihat kuasa Tuhan karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita. Kita gak mengandalkan Tuhan, kita gak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan lagi dikatakan ini kita mencari-cari setan. Raja Ahazia itu mencari, bukan mencari lagi patung-patung, tapi mencari lebih kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang-orang percaya yang pergi ke dukun-dukun. Ada berapa banyak kalau orang Manado itu bilang pegang opo-opo ya kan? Ada berapa banyak seringkali orang-orang percaya masih memberikan sesajen-sesajen, enggak mengandalkan Tuhan. Kita lebih suka hal-hal yang demikian. Kadang-kadang ini yang terjadi dalam hidup kita. Orang-orang percaya pergi ke tempat-tempat yang demikian. Oh, di sana ada tempat yang keramat, di sana ada kita pergi. Di sana kita harus minum air 7 rupa, 7 sungai, 7 danau mungkin ya kan. Kita lakukan. Padahal Tuhan hanya minta kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat benci orang-orang yang demikian. Yang kedua adalah Raja Ahazia ini tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana mungkin dia menjadi rajanya orang Israel, tapi hidupnya tidak setia kepada Allah Israel. Kalau berbicara tentang kesetiaan, saya selalu katakan kepada Bapak Gembala, seringkali kami diperhadapkan dengan konseling-konseling rumah tangga. Jika berbicara tentang hati, itu adalah hal yang sangat sulit. Dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, waktu susah Bapak Ibu Saudara lakonin nggak? Maksudnya jalanin nggak? Jalan. Naik
Saya ingat waktu baru menikah dengan Bapak Gembala, kami suka naik sepeda bro, karena nggak ada motor, nggak ada mobil, naik sepeda. Lagi hamil besar itu Flora ke gereja, saya naik sepeda dibonceng Bapak Gembala. Mampu, bisa menjalaninya. Hidup susah, dia makan nasi pakai garam, mungkin nasi pakai kerupuk, nasi mungkin pakai kecap manis. Kita mampu jalani, kita mampu hadapi. Tapi jika sudah berbicara tentang hati yang diselingkuhi, sanggup gak? Gak sanggup. Banyak yang sanggup, tapi banyak yang gak sanggup. Sehingga Bapak Ibu Saudara harus jaga pernikahan dengan baik. Ingat, itu Raja Ahasia hasil dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dia hanya memerintah 2 tahun. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, jaga baik-baik pernikahanmu dengan baik. Hidup ini singkat. Saya saja kadang-kadang saya pikir kayaknya saya baru kemarin 17 tahun. Ternyata perubahan saya sudah banyak sekali. Hidup ini singkat. Apa yang hari ini kau tanamkan dalam hidupmu, dalam keluargamu, itu terus akan mengalir kepada anak-anakmu. Dan Raja Ahasia ini adalah raja yang tidak setia kepada Tuhan. Dan seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang saya suka berbicara begini, bagaimana ini hubungan suami istri yang tidak setia saja bisa terjadi, bagaimana hubungannya kepada Tuhan. Saya suka mempertanyakan Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf jika pagi hari ini firman Tuhan begitu keras. Tapi ini adalah hal yang harus dan patut. Karena iblis itu seringkali ingin merusak anak keluarga. Lewat apa? Rumah tangga. Lewat apa? Keluarga. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, jaga pernikahanmu dengan baik. Jangan kau tidak setia kepada pasanganmu. Karena nanti demikian kau juga akan tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan benci orang-orang yang demikian. Tuhan itu benci, tidak suka dengan orang-orang yang tidak setia. Belajar hari ini. Siapa bilang hamba Tuhan gak banyak godaan? Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya selalu taruh ini mindset dalam pikiran saya. Saya melihat banyak sekali. Mohon maaf, saya bukan menakuti Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang yang tidak setia kepada pasangan, saya sudah lihat dari. Sehingga saya selalu bilang, kalau saya selalu taruh di dalam pikiran saya, kalau saya nggak setia, hati-hati, Tuhan akan panggil pulang saya dengan cepat. Saya selalu taruh di dalam pikiran saya, kalau saya nggak setia, Tuhan pasti akan panggil pulang saya dengan cepat. Karena saya sudah banyak melihat. Hati-hati. Jangan kita rasa hari ini masih gagah, masih kuat. Oh, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak bukti, sudah banyak contoh. Nanti kalau selesai ibadah Bapak Ibu Saudara mau tanya sama saya, boleh. Jangan hidup kita, rumah tangga kita dengan baik. Karena tadi saya sudah katakan, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama seperti Raja Ahab dan istrinya Isabel punya anak Raja Ahasia. Dia bukan mencari Tuhan, tetapi dengan ketidaksetiaannya dia cari setan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan katakan dengan keras, engkau tidak akan pernah sembuh lagi. Yang selanjutnya adalah Raja Ahasia ketika ditegur para utusan itu datang dalam hidupnya, engkau tidak akan sembuh. Kata siapa? Dia katakan nanti dalam ayat selanjutnya, kata orang yang memakai ikat pinggang ini, yang memakai baju ini. Dia katakan, oh itu Elia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia tidak merendahkan diri. Raja Daud itu pernah salah. Tapi waktu dia ditegur, dia terima, dia salah, dan dia langsung minta ampun sama Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi.
Nabi Elia. Coba lihat dulu, kita lihat dalam ayat yang ke-9. Kita lihat dulu ayat yang ke-9. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Dia suruh. Utusan yang pertama dia suruh secara gak langsung, tetapi ada beberapa referensi, ada beberapa buku-buku yang mencatat suruhan yang pertama. Nanti dalam SK selanjutnya suruhan yang kedua yang terjadi adalah Nabi Elia katakan gini, kalau aku abdi Allah, kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari surga memakan kamu. Utusan yang pertama dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 itu habis semua dimakan oleh api. Utusan yang kedua pun terjadi hal yang demikian dengan kata-kata yang sama. Itu pun abdi Allah katakan, kalau aku ini abdi Allah, biarlah turun api dari surga memakan kau habis. Dan memang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, makna dari ayat yang ke-9, ayat ke-10, ayat yang ke-11 ini saya lihat begini Bapak Ibu Saudara. Ini memang betul perintah daripada Raja Ahazia. Tapi perintah yang diterima oleh para panglima, oleh para perwira pada waktu itu untuk menemui abdi Allah. Karena mereka merasa seorang perwira punya jabatan, punya kekuasaan. Kalau banyak referensi daripada buku-buku yang ada, mereka ini datang dengan sombong, dengan semau-maunya kepada Nabi Elia. Saya cuma mau katakan begini, hati-hati jika kita punya satu jabatan, jika kita punya satu kekuatan, jika kita punya satu kekuasaan, hati-hati pada waktu engkau berhadapan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan punya apa sih? Kalau di dalam pembagian itu tanah perjanjian yang Tuhan berikan, suku Lewi itu gak dapat apa-apa. Orang-orang yang melayani baik Tuhan itu gak dapat apa-apa. Tapi mereka dapat jatah yang ini dapat ini, dapat ini, gak dapat jatah. Gak ada apa-apanya. Sehingga suku Lewi itu menerima berkat daripada di rumah Tuhan. Nah ini terjadi. Perwira ini datang dengan sombong, dengan segala kekuatannya, dengan segala kekuasaannya. Saya ingat dulu kesaksian ada jemaat mula-mula, tetapi pada waktu COVID, beliau ini kena COVID dan kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Dia kalau saya besuk, dia bilang begini, "Aduh tante, saya senang sekali tante datang." Kenapa? Dia bilang begini, ini orang ya sekarang mungkin usianya sudah mau 60-an. Dia dari kampung, dia merantau ke Jakarta dan dia ibadah, dan dia bilang begini, debu kaki hamba Tuhan itu adalah berkat. Waktu dia ngomong begitu, saya langsung haleluya. Debu kakinya itu sudah berkat tante bagi saya. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, pimpinan sekolah Alkitab itu datang ke gereja ini, tapi beliau tidak tugas. Karena waktu itu beliau datangnya sudah siang hari dan kita ibadah pagi, dia datang. Kami ditelepon, "Pasal, nanti ini pimpinan sekolah kita mau mampir ya, mau datang." "Oh iya, om betul, iya, kami tunggu." Dan waktu dia datang, aduh, saya rasanya itu yang sama seperti itu, bilang, "Debu kakinya ke saya percaya itu membawa berkat bagi ibu saya." Umaga Panjaitan pimpinan sekolah kita. Dia datang, dia masuk, dia lihat, dia doakan. Saya menangis Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu, saya merasa dia
saudara, saya selalu sarankan kepada Bapak Ibu Saudara, hargai, hormati hamba-hamba Tuhan. Sekalipun dia datang dari kampung, dari pelosok, pendidikannya tidak tinggi, bahasanya sederhana, tapi jika dia dipanggil menjadi hamba Tuhan, engkau patut untuk menghormati, menghargai dia. Betul. Kalau nggak sama seperti Alkitab, turunlah api dari surga memakan kau habis. Tapi hari ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang lihat hamba Tuhan dari pakaiannya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Orang lihat naik mobil apa, tahun berapa. Orang lihat tasnya pakai apa. Kadang-kadang penghormatan kita, hormatnya kita, menghargainya kita kepada hamba Tuhan kurang. Dan saya mau katakan hati-hati, jangan sampai api dari surga memakan engkau habis. Hargai hamba Tuhan, hormati, sehingga ini yang sama dilakukan oleh seorang utusan yang ketiga. Baca dulu dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 demikian. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Utusan yang ketiga, dia tahu ini hamba Tuhan. Dia menghormati, dia menghargai. Bapak Ibu Saudara, Elia itu di atas gunung. Jadi waktu utusan yang ketiga ini ingin bertemu dengan Nabi Elia, ketika dia sudah sampai di atas, dia berlutut, dia berangkat dan dia berkata kepada Nabi Elia, ya abdi Allah, mohon belas kasihan. Ini yang tadi saya mau katakan, mari kita belajar memberikan satu penghormatan, satu sikap menghargai kepada hamba Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Betul. Supaya Bapak Ibu Saudara terima berkat Tuhan. Bagaimana cara kita menghargai hamba Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Saya pernah beberapa tahun yang lalu dalam pelayanan mula-mula, saya pernah didatangi itu menjelang subuh. Seorang bapak yang sedang mabuk, gak hanya mabuk, dia bawa tuak lagi. Dan dia bilang begini, waktu itu Bapak Kepala sedang pergi doa malam, semalam suntuk di Jakarta, pulangnya subuh pagi. Tengah malam itu dia gedor pintu, namanya orang lagi mabuk kan? Dia lagi mabuk, Bapak Ibu Saudara. Dia berbicara, dia minum. Kenapa? Katanya kalau minum di depan gereja nanti supaya Tuhan tolong, supaya hilanglah mabuknya. Katanya begitu. Kadang-kadang ini terjadi. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berbuat dosa, ada hamba Tuhan takut. Hamba Tuhan yang malah yang minggir. Kenapa? Aduh, dia orang lagi berbuat dosa, dia yang minggir. Yang berbuat dosa nggak takut sama hamba Tuhan. Hari sekarang ini orang udah nggak takut lagi sama hamba Tuhan. Biasanya orang takut sekali udah hamba Tuhan, takut.
perwira yang ketika waktu dia tahu ini hamba Tuhan, dia berlutut, dia berangkat dan dia berkata, ampuni, berbelas kasihanlah, sayangkanlah nyawaku, nyawa ke-50 orang ini. Sehingga Alkitab katakan dalam ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, jangan takut, turunlah bersama dengan orang ini. Nah, janji Tuhan dengan kata-kata jangan takut ini adalah Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau bilang begini, kata jangan takut ini sendiri adalah Tuhan itu pasti menyertai. Tuhan itu pasti menyertai, sama seperti dia menyertai Nabi Elia. Kata jangan takut yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia waktu dikatakan jangan takut, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Kata jangan takut yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia adalah Tuhan itu pasti menyertai. Diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tantangan mungkin ada. Secara manusia, Elia tahu nih akan berhadapan dengan siapa. Tapi kata jangan takut dari Tuhan adalah berbicara Tuhan itu pasti menyertai. Artinya ada penyertaan Tuhan. Yang selanjutnya adalah Tuhan itu pasti menolong. Kata jangan takut di sana, Tuhan pasti menolong. Apapun yang akan terjadi, Tuhan itu pasti menolong. Ada pertolongan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara gak percaya penyertaan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara tidak percaya pertolongan Tuhan. Ada. Pertolongan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan itu ada. Dan yang selanjutnya adalah pasti ada pembelaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, situasi sulit, tantangan sulit, tapi percayalah bahwa ada pembelaan yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan kita semua. Satu ayat sebagai ayat yang terakhir, kata jangan takut, di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya akan tutup dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 demikian. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kata jangan takut yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia itu sama seperti janganlah takut sebab aku ini menyertai. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu ada. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak minta banyak-banyak Bapak Ibu Saudara. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka yang menjadi bagian dalam hidup kita, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong hidup saya dan kita semua. Tuhan akan memegang tangan kita yang memberikan kita kemenangan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang diperhadapkan? Engkau sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan tantangan, mungkin dengan segala persoalan ekonomi, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan apalagi mungkin dengan kelemahan-kelemahan tubuh ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kata jangan
takut itu, bahwa ada satu pertolongan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Pemain musik saya udah maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Ku tidak takut sebab Kau beserta. Ku tidak bimbang Tuhan karena ada Engkau Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ku tidak takut.
saling berdoa. Engkau saling mendoakan. Jika ada yang datang pagi hari ini suami istri, kau bergandengan tangan, kau berdoa bersama-sama. Pagi hari ini dia hadir, dia siap menjamah, melawat, bahkan memulihkan hidup saya dan kita semuanya. Jika pagi hari ini kau datang dengan suamimu, kau datang dengan istrimu, kau bergandengan tangan, kau saling mendoakan. Kau doakan suamimu, kau doakan istrimu. Saya rindu, Tuhan juga rindu rumah tangga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena lewat rumah tangga, lewat keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ada satu kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Kau berdoa, kau saling mendoakan, kau saling mengampuni, kau saling memaafkan. Yesus suami istri kau bergandengan tangan, kau saling berdoa, kau saling mendoakan. Hari ini kau bawa keluarga-keluarga, rumah tangga kesempatan yang Tuhan berikan bagi
saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk berdoa. Setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar membawa kami kepada satu pengenalan yang lebih baik, sehingga firman-Mu itu bertumbuh begitu kuat di dalam hidup kami. Dan ketika kami dengar-dengaran taat kepada berita firman Allah, kami percaya kami akan dipulihkan dan diberkati. Rumah tangga kami akan dipulihkan dan diberkati. Hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, Tuhan akan memulihkan dan memberkati kami. Karenanya kami minta segala anugerah, segala kemurahan Tuhan, segala yang terbaik yang datang dari Allah menyertai kami sekalian. Lawat, pulihkan dan berkati kami Bapa, sehingga kami menjadi keluarga, menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh ke arah kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Kami patahkan segala niat-niat dari si jahat. Kami tolak segala roh-roh pemecah belah. Kami tolak segala perceraian dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Tuhan ada di tengah-tengah jemaat dan umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberi sukacita, memberi kemenangan, memberi damai sejahtera kepada kami. Kami terima berkat firman-Mu, pernyataan kuasa firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala. Saya percaya masing-masing keluarga di rumah kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan memberikan sebagian apa yang kita punya. Saya mulai dari tugas untuk berdoa. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi buat firman yang sudah disampaikan buat kami, buat pencerahan kepada kami, buat keluarga-keluarga kami di GPI yang Permata ini yang Tuhan kiranya memberikan. Sebentar kami akan memberikan dari apa yang sudah Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kiranya berikan, kami akan memberikan dengan sukacita, dengan setiap pemberian kami, dengan rasa ucapan syukur kami akan memberikan yang terbaik untuk Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan rasa ucapan syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Terima
tahun kepada Ibu Chandra, sampaikan. Selamat ulang tahun kepada Saudara Andre Simanjuntak. Dan selamat ulang tahun untuk anak Benyamin. Tuhan Yesus memberkati. Bulan 10 akan diadakan pernikahan Saudara Yason, Ade Yason dengan Saudari Seli Andreni. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu, seandainya ada hubungan dengan Yason, buat surat supaya digagalkan. Atau Seli masih punya hubungan dengan Bapak Ibu, ya, tolong buat surat ke saya supaya dibatalkan rencana pernikahannya. Ada yang punya hubungan dengan Yason, dengan Seli? Baik. Nanti ya kalau nulis surat susah WA saja. Oh, Yason itu masih pacar saya gitu. Nanti saya panggil berdua, bener apa enggak gitu. Supaya pernikahan mereka bisa dianulir gitu. Baik, berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Bapak Ibu yang seringkali ke atas, yang dekat mixer itu ya, atau salon, mohon jangan diputar-putar gitu ya. Kalau ada, jangan diputar-putar karena biaya settingnya mahal gitu ya. Biaya settingnya mahal. Saya kira ini suaranya sudah bagus gitu ya. Termasuk saya sendiri, saya nggak akan putar-putar. Kemarin saya sudah foto begitu, kok berubah? Siapa? Apa ada setan di atas yang muter-muter gitu? Jadi tolong, termasuk saya sendiri itu, jangan diputar-putar lagi. Karena biaya setting itu mahal. Untung ini bukan anak Tuhan, tapi menurut saya anak Tuhan. Servis semua, itu power dibongkar total sama dia. Cuman minta 1.200.000. Biasanya setting saja itu 1,5. Ini sudah servis semuanya, dia minta cuma 1.200.000. Jadi mari bersama kita pergunakan fasilitas ini dengan baik ya Bapak Ibu. Jadi termasuk saya atau Floren nanti kalau ibadah wanita, ibadah youth cukup dinyalakan saja on off-nya gitu ya. Jangan diputer-puter gitu. Karena settingnya cukup mahal ya. Saya kira itu untuk dapat diperhatikan dengan seksama. Untuk kegiatan ibadah hari Rabu itu ada ibadah tengah minggu ya. Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kemudian Kamis itu ada doa malam jam 7 di tempat ini. Kemudian hari Sabtu itu jam 5 ada ibadah pasutri nanti hari Sabtu. Kemudian jam 7 malam ada ibadah youth. Ingatkan anak-anak muda, bagi Bapak Ibu Saudara, bawa, ajar, didik, arahkan supaya mereka datang beribadah bersama-sama dengan kawan rekan mereka. Dan Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu. Saya kira itu beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk perbuatan kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Setiap pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, persembahan-persembahan kami, berita firman Allah yang telah diperdengarkan kepada kami, membawa kami kepada satu pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan.
sehingga kehidupan kami semakin bertumbuh dari hari ke hari. Kami yang datang membawa sakit, Tuhan telah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang datang membawa kelemahan, Tuhan sudah menguatkan kami. Kami datang membawa kesulitan dan masalah kehidupan. Ada tangan Tuhan yang siap sedia menyertai, menguatkan dan meneguhkan kami. Berkati saudara Andri Simanjuntak, memberkati Ibu Chandra, anak kami Benyamin yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi Ibu Ria Warai yang sedang sakit DBD. Tuhan jamahlah hidupnya dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Ibu Simanjuntak yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, anugerah-Mu cukup baginya. Kau berkati, beri kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa bagi Opung Bonar, Tuhan terus beri sehat, beri kuat, sehingga mampu berjalan sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Hamba berdoa bagi keponakan saudara Adi, anak Arlin, anak Alin, yang pada hari Jumat akan dioperasi jantung. Hamba berdoa dari tempat ini, hamba mohon kasih anugerah dari Allah menyertai hidupnya. Setiap tangan dokter dan anak ini ada dalam kemurahan Tuhan. Engkau menyembuhkan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan mengalir menyembuhkan dengan sempurna. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidupnya, yang mendatangkan pertolongan dan kesembuhan. Kau memberkati Bapak Stephen dan Ibu Novi. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi keluarga ini. Pulihkan, berkati mereka. Hamba berdoa berkati Ibu Martin, beri kesehatan, kekuatan, berikan semangat, berikan pertolongan dari Allah. Tuhan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada, memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk meluaskan ruangan ibadah Tuhan yang menyediakan semua yang kami perlukan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Amin.